Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama mengharap ridho dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu kitab Thaharatul Qulub yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dirini, seorang ulama besar yang lahir di abad ke-7 Hijriah. Beliau menyampaikan dalam kitabnya bahwa Allah itu tidak pernah marah. Kepada siapa? Kepada orang yang merasa bahwa dirinya banyak salah, banyak dosa, tapi dia mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Dan Allah akan betapa amat sangat marah dan murka kepada orang yang merasa bahwa dosanya jauh lebih besar dibanding dengan ampunannya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita jamaah sekalian bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun dan tidak pendendam. Dan kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada seorang hamba jatuh ke dalam kesalahan dan kemudian dia memperbaiki diri, jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama bahkan lebih besar dari itu, namun dia kembali, Allah akan tetap menerima taubatnya. Sebagaimana dalam sebuah kesempatan Nabi SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, saudaraku melakukan dosa besar. Kalau dia bertobat apakah Allah akan mengampuni?" Maka Nabi memberikan jawaban, "Ya, Allah akan mengampuninya." Dengan bahagia dia pulang. Kemudian keesokan harinya bertemu lagi dengan Nabi, "Ya Rasulullah, saudaraku ini jatuh lagi ke dalam kesalahan yang besar yang sama persis. Sekiranya dia bertobat, apakah Allah akan tetap mengampuninya?" Dan Nabi tetap memberikan jawaban yang sama, "Iya, Allah akan tetap mengampuninya." Dan dengan penuh kebahagiaan dia pulang, dan keesokan harinya untuk kali yang ketiga bertemu lagi dengan Nabi, "Ya Rasulullah, saudaraku ini tetap melakukan kesalahan yang besar, dan sekiranya dia melakukan taubat, apakah Allah akan tetap mengampuninya?" Dan Nabi tetap memberikan jawaban yang sama, "Iya, Allah akan tetap mengampuninya." Dengan rasa penasaran, kemudian sahabat ini bertanya, "Wahai Rasul, kalau begitu sampai kapan Allah akan tetap menerima taubatnya?" Maka jawaban inilah yang menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ketika Nabi memberikan jawaban, Allah tidak pernah bosan memberikan ampunan kepada seorang hamba sampai si hamba tadi merasa bosan untuk mohon ampun. Itulah pengejawantahan dari asma Allah Al-Ghaffar yang terus menerus dalam memberikan ampunan. Maka jamaah sekalian dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dalam hidup ini bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak pendendam, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Akan tetapi jamaah sekalian, selain kita harus berbahagia akan memiliki Allah yang seperti itu, kita juga harus bersedih atas apa? Atas keburukan yang sampai hari ini belum sempat kita perbaiki, atas dosa yang mungkin sampai hari ini belum sempat kita taubati. Kenapa? Dari sekian banyak kebaikan yang Allah titipkan kepada kita, Allah tidak meminta banyak. Allah hanya meminta kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur saja, yang tahu bagaimana cara berterima kasih. Dan kalau ternyata kita masih bingung atau menganggap bahwa kalimat syukur ini adalah kalimat yang klasik gitu, biasa saja, apa sih pengejawantahan dari syukur itu? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa syukur itu mempergunakan seluruh fasilitas kebaikan dalam rangka melakukan ketaatan. Allah kasih kita kedua mata yang dengannya kita bisa melihat, cara bersyukurnya lihatlah yang baik-baik. Allah hari ini masih menitipi kita lisan yang dengannya kita bisa berbicara, cara mensyukurinya berbicara yang baik-baik, membaca Al-Quran, baca zikir, mengajak orang lain kepada kebaikan. Kalaupun harus berkata-kata, berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa maka cukup dengan diam. Dan hari ini Allah masih menitipi kita akal. Maka berfikirlah yang baik-baik.
Dan kalau di hari ini kita masih berikan kesempatan hidup, maka gunakan kehidupan kita untuk melakukan banyak kebaikan. Itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Dan ingat jemaah sekalian bahwa Allah itu Maha Pengampun, dan tidak ada satu asma dalam Asmaul Husna yang kita hafal itu. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan sampai dengan selesai itu, tidak ada satu asma pun Allah Maha Pengazab, itu tidak ada. Semua nama-nama Allah itu baik buat kita semuanya. Jadi pesan saya adalah kita harus bahagia karena memang Allah itu maha luas kebaikannya, dan kita pun harus bersedih. Bersedih terhadap apa? Terhadap keburukan diri kita sendiri. Tapi bukan berarti lantas kemudian kita boleh berputus asa karena banyaknya kesalahan dan banyaknya dosa. Justru Allah senang melihat hamba hambanya, ya Allah saya banyak salah, banyak dosa. Dibanding dengan orang mengatakan, ya Allah dosa saya jauh lebih besar dibanding dengan ampunan Engkau ya Allah. Allah nggak suka yang seperti itu. Maka kita harus bahagia dan juga harus apa? Bersedih. Dan nggak boleh juga dalam hidup itu lurus saja gitu jamaah sekalian. Maksudnya nggak boleh lurus itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya, tidak mau bergabung dengan yang lainnya, tidak mau menjalin silaturahim dengan yang lainnya, karena menganggap bahwa nanti saya takut terkontaminasi misalnya, saya takut nanti tercemari. Tidak seperti itu. Dan kita juga harus menjadi orang apa yang mawas diri. Selain kita harus bahagia, kita juga harus apa? Harus bersedih. Kenapa? Karena hidup itu jemaah sekalian tidak seserius dan tidak sebicanda itu. Nggak selalu serius jemaah sekalian, dan juga tidak selalu bercanda. Dan inilah nanti yang akan kita bahas, apa yang maksud dengan hidup tidak seserius dan tidak sebecanda itu. Insya Allah esok akan kita jelaskan panjang lebar, bahkan didukung dengan dalil-dalil Nabi SAW, bahkan perilaku Nabi dan juga perilaku sahabat. Saya kasih bocoran sedikit berkenaan dengan apa? Bahwa hidup itu tidak terlalu serius, bahkan untuk hal yang sholat yang kita kenal rukunnya itu banyak, syaratnya juga banyak. Tapi saat Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mendirikan sholat, lihat redaksi hadisnya. Ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Bahasanya itu istirahat, bukan wahai Bilal tegakkan azan, enggak, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Mana istirahat? Disepakati oleh para ulama tidak ada yang tegang. Jadi kalau kita hari ini tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Jadi kalau kita hari ini sholat dengan tegang, gitu ya, mengangkat tangan dengan tegangnya, dengan wajah ekspresi yang tegang seperti itu, kalau kita bertanya, siapa menjadi rujukan kita? Periksa hadis satupun Nabi SAW, tidak ada saat Nabi itu kemudian sholat memasang wajah tegang, itu tidak ada ya mas kalian. Nabi itu ketika sholat rileks, pundaknya juga rileks, tenang betul. Kenapa? Kita bukan sedang menghadap komandan, kita sedang menghadap Allah yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha lembut, yang maha bijaksana. Setegang itukah kita menghadap Allah? Tapi bukan lantas kemudian kita bersantai ria, angkat tangan, terus kemudian meletakkannya sambil bersedekap seperti ini. Bukan. Kita ini diharapkan oleh Nabi SAW saat sholat itu menjadi tempat apa? Tempat santainya kita, tempat berbicara dengan Allah dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan ayat-ayat yang bisa menyerap ke dalam hati. Makanya sholat itu yang santai, mengangkat tangan dengan santai, pundak juga rileks, semuanya ikut rileks. Karena kita bukan berhadapan dengan siapa, dengan raja yang diktator. Kita berhadapan dengan Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan nanti kita akan panjang lebar, nanti kita bahas adakah dalil yang mendukung itu, nanti ada. Nanti berkenaan dengan bagaimana perilaku sahabat, perilaku Abu Bakar ketika bertemu dengan Hanzalah, perilaku sahabat yang lain ketika ditegur oleh sahabat yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan ajak jamaah sekalian untuk besok hadir di kajian subuh. Kita akan lanjutkan kajian kita berkenaan dengan apa? Berbahagialah dan bersedihlah, karena hidup tidak seserius dan tidak sebecanda itu. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.